Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, hari ini aku upload sore. Terus ini dong kondisi atau suasana sore hari di rumah aku. Mendung sekalian aku mau masak buat makan sore gitu ya, makan malam. Sembari aku masak-masak, ini aku mau sharing tentang 10 langkah memperbaiki kondisi keuangan. Jadi langsung aja ya untuk menyingkat waktu dan durasinya. Yang pertama adalah hidup sesuai kemampuan. Memang sakit untuk mengakui dan melakukan aktivitas hidup dengan terbatas atau sesuai kemampuan. Tapi lihat dampak ke depannya. Kita akan jauh lebih terbebas dari jeratan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, perhatikan kemana uangmu pergi. Jadi, kita harus memperhatikan siklus keluar masuk uang. Hal kecil yang sering terlupa tapi berdampak besar bagi kehidupan kita adalah siklus keluar masuk uang. Dengan memperhatikan siklus tersebut, setidaknya lebih menyadarkan kita untuk melek budget atau keuangan yang ideal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Langkah yang ketiga adalah bayar tagihan setelah terima gaji. Jadi kita langsung segera nih bayar tagihan ataupun kewajiban setelah kita menerima penghasilan. Selayaknya menunaikan kewajiban bahwa dengan tidak menunda membayar tagihan setelah terima gaji akan menyelamatkan kita dari belanja-belanja impulsif yang seringnya bukan hanya membuat boros tapi juga memakan hak dari uang-uang untuk bayar-bayar tagihan. Jangan sampai terjadi kalau tidak mau pusing nih. Langkah yang keempat adalah sisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Jadi kalau menurut aku yang namanya tabungan itu lebih aman untuk ditabung secara cash atau kita pisah-pisahin gitu ya. Ada dana darurat, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pensiun agar kita nggak pusing di masa depan tentang dana-dana ataupun budget-budget yang akan kita butuhkan kelak, apalagi dana tak terduga. Makanya penting banget untuk menyisihkan dana darurat. Untuk investasi sendiri sebenarnya sampai saat ini aku masih percayakan untuk investasi di logam mulia atau emas, tanah dan properti. Serta untuk beberapa orang kampung atau orang desa sepertiku masih sangat mempercayakan investasi tersebut pada hasil bumi ya. Seperti kita menanam kayu pinus ataupun kayu jati gitu ya. Yang memang dalam jangka waktu 5-10 tahun bisa kita nikmati hasilnya. Terus yang kelima adalah banyak belajar investasi. Pastikan investasi yang kita miliki itu aman. Untuk aku sendiri sebenarnya untuk investasi dana kesehatan ya memang ada sih ya kayak asuransi, cuman aku tetap menyisihkan sebagian uangku untuk jaga-jaga dana kesehatan. Terus juga ada dana masa depan ataupun dana pensiun, dana darurat. Jadinya kalau kita sewaktu-waktu butuh, jadi nggak usah pusing-pusing cari pinjaman. Langkah yang keenam adalah buat rencana keuangan yang baik. Pisahkan antara budget kewajiban, kebutuhan pokok, budget belanja, dan lain-lain. Kalau bisa, kita juga pisahkan atau kita buat anggaran untuk budget saving challenge ataupun challenge menabung ya. Jadi kayak tantangan menabung gitu dari sisa-sisa penghasilan maupun kita sisihkan dari awal. Yang bisa fungsinya atau manfaatnya bisa kita gunakan untuk dana lebaran, dana Idul Adha, untuk staycation ataupun liburan dan lain-lain. Kita bisa bikin saving challenge ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Langkah yang ketujuh adalah jangan habiskan uang untuk hal-hal yang kurang esensial seperti hura-hura, berlebihan berbelanja, nongki-nongki, liburan berlebihan, ataupun beli barang-barang yang belum kita butuhkan saat ini. Jadi kita tuh hidup sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Karena alangkah lebih baiknya itu ada dana yang tersisa atau banyak dana yang tersisa yang kita bisa masukkan ke dalam saving challenge yang udah kita buat. Penting banget di era zaman sekarang untuk membuat seperti dana darurat ataupun dana pendidikan untuk anak-anak kita pastinya ya. Dan yang paling penting juga adalah dana pensiun ketika kita sudah tidak produktif lagi, terutama
terutama yang memang bukan pegawai. Jadi kayak aku sendiri nih, mulai dari sekarang udah mulai menyisihkan sedikitnya dana pensiun, entah itu dalam bentuk uang cash maupun dalam bentuk properti agar kita bisa menikmati saat tua kelak. Langkah yang kedelapan adalah harga tidak selalu sama dengan nilai. Jadi kita lebih aware atau lebih sadar saat akan membeli barang. Jadi aku tuh biasanya dalam membelanjakan uangku, terutama untuk membeli barang-barang, selalu mengutamakan kualitas ya. Tidak harus mahal, tapi barang berkualitas itu biasanya awet. Jadi pemakaiannya bisa lebih lama, otomatis jadi lebih hemat pembelian dan juga minim sampah. Langkah ke-9 adalah bergaulah dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang yang tepat memberikan dampak positif yang bisa membuat kita menjadi lebih positif juga. Bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang memiliki nilai tambah, yang memang satu pemikiran dengan kita, membuat kita makin bersyukur, makin produktif, bisa bertukar pikiran dari hal-hal sederhana. Lingkungan yang baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik pula. Dan juga pastinya sebaliknya ya. Langkah yang terakhir adalah jangan terlalu pelit pada diri sendiri. Nah, kadang-kadang ini tuh bagian yang tersulit ya buat aku sendiri juga dulu-dulu nggak bisa bedain nih mana self reward untuk diri sendiri. Jadi tuh kadang suka kebablasan gitu ya. Niatnya buat kasih reward kepada diri sendiri, tapi nyatanya boncos-boncos juga karena kita tuh kadang nggak tahu rem segimana gitu ya kebutuhan kita, terus juga uang kita, apakah cukup, apakah over budget. Jadi untuk para sebagian orang, terutama wanita seperti aku, pastinya menginginkan untuk self reward ataupun memberi reward kepada diri sendiri, entah itu dalam perawatan tubuh, membeli barang-barang impian atau keinginannya. Cuma sebenarnya semuanya itu bisa dipangkas. Tidak harus kita perawatan ke salon maupun ke klinik kecantikan. Kita bisa melakukan hal-hal tersebut bisa dari rumah. Jadi akan lebih hemat seperti kita membeli alat dan bahan-bahan untuk perawatan tubuh, perawatan rambut, skincare dan lain-lain. Makanya akan menjadi lebih hemat karena pemakaiannya tentu saja tidak satu kali ya, bisa dipakai berulang-ulang. Nah, dari hal-hal tersebut juga bisa diklasifikasikan untuk menjadikan atau termasuk dalam self reward ataupun menghadiahi diri sendiri. Terus juga kita melakukan hal-hal yang kita suka, melakukan hobi, membeli barang-barang yang menunjang hobi. Yang suka baking bisa beli alat-alat baking, yang suka treatment bisa membeli alat-alat treatment. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.